Siapa yang tidak mengenal AI? Teknologi ini kini ada di mana-mana. Ia menulis, menggambar, bahkan berpikir dengan caranya sendiri. Ia mandiri, belajar sendiri dari miliaran data manusia di seluruh dunia. Tapi di balik semua kemajuan itu, muncul pertanyaan besar. Apakah kita akan punah karena AI? Di tengah keheningan alam semesta, kita telah menyaksikan kelahiran, kehancuran, dan kebangkitan kisah epik bumi yang kita kenal. Namun, di babak terakhir cerita ini, ancaman terbesar tidak datang dari luar angkasa, melainkan dari dalam. Kita telah menciptakan api, roda, hingga peradaban. Kini, kita menciptakan otak kedua, sebuah entitas yang mampu berpikir, belajar, bahkan melampaui penciptanya. Kita menyebutnya kecerdasan buatan atau AI. AI menjanjikan surga, kehidupan tanpa penyakit, kemakmuran tanpa kerja keras. Tapi apakah di baliknya tersembunyi sebuah malapetaka yang tidak kita pahami? Apakah kita pada akhirnya sedang membangun great filter, ujian evolusi yang akan memusnahkan kita sendiri? Untuk memahaminya, mari kita mengenal sejarahnya. Cerita ini dimulai dari tahun 1950-an, dari mimpi Alan Turing. Turing, seorang matematikawan jenius, pernah mengajukan pertanyaan yang mengguncang logika manusia. Bisakah mesin berpikir? Pertanyaan sederhana itu membuka gerbang menuju dunia baru. Turing membayangkan mesin yang bisa meniru cara manusia berpikir, menalar, dan mengambil keputusan. Ia menciptakan konsep yang dikenal sebagai mesin Turing, dasar dari semua komputer modern yang kita kenal hari ini. Pada masa Perang Dunia Kedua, Turing menciptakan bom, mesin elektromekanis yang mampu memecahkan sandi Enigma, kode rahasia yang digunakan Nazi Jerman untuk mengirim pesan militer. Berkat temuannya, perang diperkirakan berakhir 2 tahun lebih cepat, menyelamatkan jutaan nyawa. Dari sanalah perjalanan kecerdasan buatan dimulai. Dari imajinasi Alan Turing tentang mesin yang mampu berpikir seperti manusia, menjadi algoritma pertama yang hanya bisa menghitung angka. Lalu, perlahan, logika itu berevolusi menjadi sistem yang mampu belajar, menalar, menulis puisi, menggambar lukisan, dan kini berbicara seolah ia memiliki jiwa. Seiring waktu, rasa ingin tahu manusia berubah menjadi ambisi. Bukan lagi sekedar membuat mesin yang membantu, tapi mesin yang bisa mengalahkan kemampuan berpikir manusia itu sendiri. Tahun 1997, komputer bernama Deep Blue mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Itu bukan sekedar permainan, itu simbol. Untuk pertama kalinya, manusia kalah dalam bidang yang diciptakannya sendiri. Lalu datanglah revolusi internet di awal 2000-an, ketika media sosial dan mesin pencari mulai menguasai dunia. Internet berubah menjadi sungai data terbesar dalam sejarah manusia. Setiap klik, setiap foto, setiap kata yang kita ketik, semuanya menjadi potongan kecil dari diri kita. Dan dari data itu AI belajar. Ia belajar mengenali kebiasaan kita, memahami bahasa kita, bahkan menebak emosi dan rahasia yang kita kira hanya ada di pikiran. Kita menciptakan jaringan untuk menghubungkan manusia, tapi tanpa sadar, kita juga menciptakan ekosistem tempat mesin belajar tentang kita. Sekarang AI menjadi asisten yang memperkuat manusia. Kita menggunakannya untuk menulis, mendesain, merancang, dan menganalisis data. AI kini menjadi rekan kerja digital yang memperluas kemampuan manusia. Lihatlah contoh nyatanya di sekitar kita. AI banyak membantu manusia. ChatGPT menulis naskah dan laporan, Midjourney menggambar ide dari imajinasi, Sora dan Runway menciptakan video dari kata-kata, Copilot dan Gemini membantu programmer menulis kode dalam sekejap. Sementara asisten seperti Siri dan Alexa mengatur rumah, lampu, bahkan jadwal hidup kita. Kita berbicara dengannya setiap hari, melalui ponsel, komputer, dan alat rumah tangga yang seolah punya pikiran sendiri. AI bekerja tanpa lelah,
tanpa tidur, dan dalam diam, ia mulai mengambil alih beban yang dulu hanya bisa ditanggung manusia. AI bukan lagi alat dingin tanpa emosi. Ia kini menjadi rekan digital yang memperluas kemampuan dan membantu aktivitas manusia. Tapi, apakah ini bukan ancaman? Menurut World Economic Forum 2023, lebih dari 85 juta pekerjaan di seluruh dunia telah tergantikan oleh otomatisasi dan AI. Pekerjaan seperti kasir dan layanan pelanggan sederhana perlahan mulai digantikan oleh sistem otomatis dan chatbot. Tapi bersamaan dengan itu, muncul profesi baru seperti desainer antarmuka AI, pelatih sistem AI, pembuat prompt, analis data otomatis, hingga kreator konten yang memanfaatkan AI dalam setiap prosesnya. Mereka bukan bersaing dengan mesin, melainkan berkolaborasi dengannya. Tapi tidak semua orang bisa beradaptasi secepat teknologi. Di satu sisi, dunia menjadi lebih efisien. Namun di sisi lain, jutaan manusia kehilangan makna kerja dan perlahan kehilangan peran dalam sistem yang mereka ciptakan sendiri. Dan dari sinilah babak baru dimulai. Sejarah mencatat, setiap kali peradaban menemukan kekuatan besar, selalu ada konsekuensi. Api memberi kehidupan dan juga kehancuran. Energi nuklir membawa kemajuan dan juga bencana. AI mungkin adalah api terakhir umat manusia. Para ilmuwan memperingatkan tentang singularity, titik di mana kecerdasan buatan melampaui kendali manusia dan berevolusi sendiri lebih cepat dari yang bisa kita pahami. Mungkin di masa depan, anak-anak kita tak lagi belajar menulis di buku, tapi belajar berdialog dengan mesin yang menjadi gurunya. Pertanyaannya, apakah itu kemajuan atau tanda bahwa kita perlahan menyerahkan kendali? Dokter bekerja berdampingan dengan AI medis yang bisa mendiagnosis penyakit sebelum gejalanya muncul. Seniman dan penulis menciptakan karya bersama mesin, dan dunia menjadi campuran antara imajinasi manusia dan logika algoritma. Ketika itu tiba, apakah manusia masih menjadi pengendali atau justru makhluk yang dikendalikan? Mungkin inilah fase baru evolusi, bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi. Kita tidak bisa menghentikan gelombang AI, tapi kita bisa belajar berenang di dalamnya, menggunakan kekuatannya tanpa kehilangan arah kemanusiaan kita. Dan ketika sejarah menulis bab berikutnya, entah AI yang menulis tentang kita, atau kita yang menulis tentang AI, satu hal pasti, masa depan tidak akan pernah sama lagi. Jadi apakah AI akan memusnahkan kita? Jawabannya, tidak ada yang tahu.